Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya atas nama Rista Ansar, NIM 2018-312, kelas akuntansi A1. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan tugas metodologi penelitian kualitatif. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai menjelaskan atau memaparkan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Antong. Pada kesempatan ini, rencana topik penelitian kualitatif yang saya angkat yaitu penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sebelum kita masuk, saya sedikit akan menjelaskan apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif, sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Mengapa demikian? Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Seperti yang saya bilang tadi, topik yang saya angkat yaitu penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga saya mengangkat judulnya yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Baik, penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut atau Sulawesi Utara telah transparan dan akuntability. Karena sistem dan prosedur keuangan dimulainya penyusunan neraca awal oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui pengamatan dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik, yaitu terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah. Adanya review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi, serta adanya proses pengendalian manajemen termaksud manajemen keuangan
diharapkan dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Maka sebaiknya menggunakan sumber daya yang berpotensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya agar kedepannya lebih baik. Selanjutnya, dalam penelitian ini paradigma yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah paradigma deskriptif. Paradigma deskriptif merupakan salah satu bentuk metode penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran mengenai setting sosial atau eksplorasi dan klarifikasi yang terbentuk dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 17, khususnya pada pasal 30, 31, 32 disebutkan bahwa presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD kepada DPR atau DPRD berupa laporan keuangan. Di sini laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN atau APBD, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selanjutnya, metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah atau lapangan wilayah tertentu. Dasar teoristis yang digunakan dalam penelitian itu adalah etnografi. Pendekatan etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi yang mempelajari sosial yang menyajikan pandangan hidup subjeknya menjadi subjek studi. Lebih jauh, etnografi telah diperkembangkan menjadi salah satu model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat fenomenologi studi etnografi, yang merupakan salah satu deskripsi tentang cara berpikir, hidup, dan berperilaku. Baik, saya akan menyinggung sedikit penerapan pengelolaan keuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangan daerah saat ini telah berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 dengan melaksanakan tata usaha keuangan daerah dengan pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri dari laporan arus kas, laporan realisasi atau perhitungan APBD, neraca dan perhitungan anggaran. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyusunan neraca awal yang akan digunakan sebagai titik tolak pelaksanaan sistem keuangan daerah berdasarkan
hasil inventarisasi baik aset atau harta daerah, hutang piutang, investasi, bahkan kas dan persediaan ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun neraca awal. Setelah neraca awal tersusun, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan komputerisasi, sehingga setiap transaksi yang digunakan dalam sistem akuntansi yang sudah terjadi dicatat sesuai dengan metode pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan terhadap apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.